mengalami banyak pergumulan bagi kita, sehingga itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Nah, oleh sebab itu kepada Ibu Pendeta Yanse, Ibu Meta dan sebagainya yang menjadi fasilitator juga panitia dalam kegiatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jerih payah yang sudah dilakukan selama ini dalam mempersiapkan kegiatan ini. Dan menurut Ibu Pendeta Yanse, kegiatan ini tidak berhenti hanya pada saat ini saja, tetapi ada beberapa gelombang yang akan diadakan. Dan saya berharap bahwa akan lebih banyak lagi anak-anak Tuhan yang bisa ikut memberikan kontribusi dalam melaksanakan kegiatan ini ke depan. Demikian sambutan saya. Mohon maaf kalau saya tidak menyiapkan sambutan yang luar biasa, karena saya sudah terbiasa untuk ngomong apa adanya saja. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian untuk mencerdaskan anak-anak di tanah Papua dengan pendidikan agama Kristen yang betul-betul menyentuh hati nurani mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sumbang untuk sapaan yang sudah diberikan. Terima kasih ya Prof untuk setiap hal yang sudah Prof berikan. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang. Terima kasih Pak untuk ilmunya. Tuhan Yesus berkati. Sukses selalu Bapak. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja saya serahkan kepada Ibu Janse untuk masuk kepada sesi yang kedua. Ini kalau di Papua sudah lewat dari jam sudah lewat ya, 12 ya. 12. Jam 12 nih, 12.20. 12. Baik. Ya. Ya, sudah. Baik, di bagian yang kedua ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait dengan jalinan komponen kurikulum Merdeka mata pelajaran PAK dalam pendekatan deep learning. Baik, secara langsung saja lah ya Ibu Janse ya, bisa kami serahkan ya Bu ya. Baik, terima kasih. Silakan kepada Ibu. Terima kasih Miss Meta. Halo Papua, selamat siang. Sudah makan siang di Papua? Halo. Belum. Belum Bu. Boleh sambil makan. Siang Ibu. Sambil makan. Siapa yang baru bertemu saya pertama kali? Saya. Suaranya kurang gemuruh. Tadi dengan Prof Mompang gemuruh sekali. Dua kali kami. Saya bukan orang Papua. Halo Ibu Janse. Halo Ibu. Sehat Bu. Tuhan berkati. Sehat. Umur saya 60 tahun, semangat saya 17 tahun. Amin. Luar biasa, Ibu Janse. Mantap. 40-an Bu. Terima kasih hiburannya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, rasanya kita sudah kenyang dengan kurikulum tadi dari Pak Yogi. Tetapi kita perlu melihat tadi ada intrakurikuler, kokurikuler, dan terutama implementasi kurikulum di kelas khusus untuk PAK itu belum kan? Betul tidak? Nah, siapa yang tahu apa saja komponen kurikulum kita, kurikulum PAK? Nah, ada banyak orang yang mengatakan, kurikulum sekarang sudah berubah. Ada kurikulum deep learning, ada kurikulum nasional. Apakah kurikulum Merdeka masih diterapkan? Tadi sudah dengar dari Pak Yogi, kita tetap menggunakan kurikulum Merdeka. Ya kan? Pendekatannya yang baru, pendekatan deep learning. Tapi kata Pak Yogi juga bukan baru sebenarnya. Itu sudah ada akar-akarnya di masa lalu, lewat CBSA misalnya. Siapa yang umur 50, guru? 50, 40 masih ingat CBSA ya? Nah, ya betul, Ibu Wesiti Tamara. Jadi kita sudah kenyang tadi dengan pendekatan baru di planning. Sekarang kita lihat bagaimana sih implementasinya dalam pembelajaran PAK, kurikulum PAK. Bapak Ibu, siapa yang sudah tahu apa saja sih komponen-komponen kurikulum PAK, kurikulum Merdeka?
Saya nanti akan membimbing kita bagaimana sampai CP itu menjadi sebuah pembelajaran dan jabarannya saja. Untuk modul nanti Ibu Yudit, kemudian LKPD ada Ibu Novi. Kita lihat dulu ya perjalanan peta pembelajaran dari kurikulum PAK. Setuju? Nah, ini lagi di mute sama panitia ya, supaya jangan ribut. Tapi sebenarnya kalau ribut sedikit nggak apa-apa. Siap, Ibu. Saya tanya tentang komponen kurikulum, belum ada yang jawab. Apa saja sih? Tadi Pak Yogi sebut dulu tuh ada kompetensi dasar, sekarang capaian pembelajaran. Coba raise hand berapa banyak orang yang sudah mahir kurikulum Merdeka? Coba. Diam-diam semua, tadi banyak bertanya. Kalau sudah sampai di planning, berarti kurikulum Merdeka sudah khatam, orang bilang. Ini nggak ada yang angkat tangan. Komponen ini Apa komponennya? Pertama, kita punya capaian pembelajaran, ya kan? tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, Proyek modul aja, Proyek penguatan pembelajaran, Masih sudah jauh. Saya bertanya tentang komponen-komponen inti dari kurikulum Merdeka Mapelpa. Kita punya pertama capaian pembelajaran. Apa sih capaian pembelajaran itu? Isinya apa? esensi yang harus dicapai peserta didik. Iya, kita mah udah tahu itu. Capaian pembelajaran dalam kurikulum mereka adalah hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Sekarang murid, dulu siswa, terus murid, peserta didik, terus murid. Oh, ada Damaris Tonglo, raise hand. Silakan. Ayo. Ibu Damaris? Enggak ya? Enggak raise hand. Di sini ditulis Ibu Damaris raise hand. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Tadi kita sudah katakan hasil belajar ini. Isinya apa sih, Bapak Ibu? Isinya apa? Kompetensi Bu yang akan dicapai dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Masa hanya kompetensi aja? Apalagi? Komponen dalam rencana pembelajaran. Apa? Komponen dalam rencana pembelajaran. Orang jauh. Rumus kompetensi yang Isi CP itu mengandung, tadi sudah ada Ibu yang mengatakan ada kompetensi. Apalagi? Apa hanya dengan kompetensi aja kita bisa membangun pembelajaran, merumuskan pembelajaran? materi ajar. Betul, bukan materi ajar Ibu, kita sebut lingkup materi. Materi. Tapi paling tidak itu jawaban yang benar. Hanya kita perbaiki sedikit saja. Kita perbaiki sedikit saja pengalimatannya. Oke, betul. Di hasil belajar itu kita punya, dia mengandung CP itu, CP mengandung kompetensi yang harus dicapai dan lingkup yang harus dipelajarkan. Ya, itu capaian pembelajaran. Setelah capaian pembelajaran apa lagi? Yang ketawa-ketawa sendiri nanti saya tunjuk ya, suruh jawab. Ya, dari saya, ya, dari saya Bu, ya, jadi lingkup yang ada di deep learning atau itu kurikulum deep learning itu yang pertama itu dari ada. Belum ke deep learning. Ya. Kita belum ke deep learning. Nah, ini kelihatan ya. Saya nggak bisa besarin nih. Ini komponen-komponennya. Nah, capaian pembelajaran kita itu dirumuskan dalam fase. Ya, jadi komponen yang ada di kurikulum itu ya tentunya ada data umum, terus ada CP-nya, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian materi ajar, dan ada asesmen. Ya, itu yang dari saya. Terima kasih. Betul. Terima kasih Ibu. Pintar sekali.
Nah, seluruh komponen ini harus terajut menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, capaian pembelajaran berdasarkan fase itu dikembangkan berdasarkan elemen dan subelemen. Kenapa harus begitu? Elemen itu seperti rumah besar yang menampung semua CP, tetapi tidak cukup. Di dalam rumah kan ada kamar-kamar ya Bapak Ibu. Dengan membuat kamar kita lebih mudah kan mengidentifikasi, betul tidak? Nah, elemen saja tidak cukup, karena itu kita pecah lagi ke dalam sub-elemen yang menjadi bagian dari elemen. Misalnya, Allah berkarya. Allah berkarya itu elemen keberapa sih Bapak Ibu? Elemen pertama ya. Elemen pertama. Kita kemudian merumuskan dalam sub-elemen Allah. Pencipta, Allah pemelihara, apa lagi? Lanjut. Penyelamat. Dan sebentar. Kita lihat. Oh, di sini tidak ada. Saya buka yang satu. Mau langsung lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah KKO besar dan kecil. Pasti tidak terbaca ya. Misalnya, mengingat, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, itu adalah KKO besar. Yang disebut KKO kecil adalah turunan dari KKO besar ini. Menganalisis misalnya, bisa memecahkan, menegaskan, mendeteksi, mendiagnosa, menyeleksi, merinci, mengkorelasikan. Korelasi ini kita di kurikulum 2013 mengasosiasi, menguji, menjelajah, membuat bagan, menyimpulkan, menemukan, menelaah. Ini adalah KKO kecil, Bapak Ibu. Dari KKO besar yang tadi saya tampilkan. Nah, dengan menjabarkan CP ke dalam TP dan KKTP, kemudian kita bisa mendesain materi pembelajaran yang berkaitan dengan CP, TP, dan KKTP. Dari materi yang dibelajarkan ini, kemudian kita mendesain asesmen. Kalau Bapak Ibu lihat, panah-panah yang saling berkaitan satu dengan yang lain ini menunjukkan apa? Coba, siapa yang bisa jawab ini? Ini menunjukkan apa? Percaya saya deh, dengan memahami ini, Bapak Ibu akan mudah menjabarkan CP ke dalam TP dan KKTP. Oke, Mempunyai keterkaitan. Mempunyai keterkaitan. Oke, keterkaitan yang seperti apa? Kita lihat, perhatikan baik-baik panahnya, atas bawah semua, dan tidak terlepas ya. Itu apa artinya? Coba, tadi judul presentasi saya adalah apa? Rajutan komponen kurikulum dalam pembelajaran. Artinya apa coba? Ini membaca data loh. Mempunyai keterkaitan dan hubungan timbal balik antara masing-masing poin. Betul, yang saling berkaitan, hubungannya timbal balik, tak terputus, nggak bisa diputus. Apa artinya? Ketika Bapak Ibu menyusun, menjabarkan CP ke dalam TP, kemudian mengatur dalam ATP, menyusun KKTP, mendesain konten materi, dan lakukan penilaian, ada salah satu saja komponen yang melenceng, pembelajaran
fair. akan mencapai tujuan. Betul, wah luar biasa Pak Yusak. Saya senang sekali mengajar siang ini. Jadi betul, tidak akan mencapai tujuan. Karena apa Ibu? Kita lanjut berlogika, ayo. Karena apa? Guru itu sebelum dia ngajar anak bernalar, dia harus bernalar dahulu. Kenapa Ibu? Jawab aja, jangan khawatir. Tidak ada yang salah, kita perbaiki rame-rame. Mempersiapkan diri. Guru mempersiapkan diri supaya ketika membuka ruang bagi anak untuk anak memberikan pendapat, guru sudah tahu tujuan dari jawaban anak. Kita tidak sampai ke situ dulu ya Ibu, masih di aspek kurikuler. Apa yang terjadi? File. Kenapa begitu? Karena apa yang ada pada capaian pembelajaran harus tergambarkan dalam tujuan pembelajaran. Harus juga tergambarkan dalam KKTP. Dan lebih penting juga harus tergambarkan dalam materi. Dan harus dibunyikan dalam asesmen. Ingat, kita hanya menilai apa yang kita belajarkan. Jadi, guru-guru punya kebiasaan itu. Jadi kita ngomong Papua ya, pakai logat Papua. Dia punya TP ke timur, dia punya TP ke barat, KKTP ke utara, materi ke selatan. Ya toh? Nanti habis itu orang lihat, baru orang temukan, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, pembelajaran gagal. Sering nggak mengalami kesulitan itu, Bapak Ibu? Sering, Bu. Tidak ada yang ngaku ya? Iya, karena daerah kami kan baru paham sedikit-sedikit. Oh, baru paham sedikit-sedikit. Tidak apa-apa. Nanti sudah paham banyak ini. Amin, Bu. Makasih. Jadi, apa yang ada di CP harus diturunkan di TP. Dari TP diturunkan ke KKTP. Kemudian dijabarkan dalam materi. Dan materi yang dipelajari itu harus dinilai. Nah, apa fungsi penilaian? Apa fungsi penilaian? Untuk mengetahui hasil kita, Bu. Anak bisa. Hanya itu kah? Kemampuan. Betul. Untuk mengevaluasi Untuk anak-anak memahami. Untuk mengukur kemampuan dari setiap peserta di. Tunggu dulu. Rame-rame saya dikeroyok. Mana mungkin saya hafal. 5 orang sekaligus keroyok saya. Satu persatu dong. Yang paling utama itu fungsi penilaian adalah mengukur apakah tagihan KKTP sudah tercapai. Ya kan? Iya. Melalui TP dan KKTP. Nah, karena fungsinya mengukur, terutama ya, untuk mendeteksi kemampuan siswa, juga keberhasilan guru, itu betul. Tapi yang utama berkaitan dengan aspek kurikuler ini, komponen-komponen ini, untuk mengukur apakah capaian pembelajaran sudah tercapai, apakah tujuan pembelajaran yang dirumuskan sudah tercapai, ya. Nah, karena itu sekarang kita bisa paham dengan panah-panah ini, ketika KKTP-nya A, konten meskipun A, tapi ketika penilaian tidak berkaitan dengan KKTP dan konten, maka pembelajaran fail. Bagaimana mungkin CP bisa tercapai kalau apa yang ada dalam CP tidak dibunyikan dalam KKTP, materi, dan asesmen sesuai dengan penjabaran yang ada dalam TP. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sebelum guru merencanakan pembelajaran, dia perlu mengidentifikasi tujuan pembelajaran, ya. Untuk mempermudah guru, TP dijabarkan dalam KKTP. Nah, bagaimana cara merumuskan TP? Ada yang sudah tahu?
Kita lihat, ada 3 alternatif di sini. Yang paling mudah alternatif mana? Jangan cari yang susah kalau ada yang mudah. Merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Mau praktek sekarang tidak? Mau. Mau praktek sekarang ya? Mau. Oke. Nah, kita praktek dulu ya. Kita lihat. Yang lapar boleh langsung makan ya. Miss Meta, kalau waktu saya sudah selesai, bisa diperingatkan. Ada pekerjaan di rumah kecil. Kalau tidak temani dulu. Kalau mau pulang. Nah, itu yang lagi bocor, tolong tutup dulu ya. Nah, ini kita lihat di fase B. Kita lihat fase B. Ini masih menggunakan teori lama ya, Bu, Bapak, Ibu guru. Teori lama itu TP sejajar dengan CP dalam menggunakan kata kerja operasional, teori Huygens. Tetapi sekarang untuk pendidikan agama Kristen, CP tetap kita menggunakan Huygens, sedangkan TP menggunakan taksonomi Bloom. Karena itu, memahami kita perlu ganti. Kita lihat, kita analisis CP ini. Ini CP fase ya. Kalau pada fase B berarti mencakup kelas berapa dan kelas berapa, Bapak Ibu? 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, 3 dan 4. CP untuk fase B, memahami Allah menciptakan flora dan fauna, serta manusia, perempuan, dan laki-laki. Ya, ini CP fase. CP fase ya. Nah, apakah kepala saya tidak muncul ya di layar Zoom ya? Saya pakai kamera eksternal, jadi kadang naik turun. Terima kasih Ibu Novi sudah mengingatkan. Nah, kita lihat sekarang fase B, capaian fase. Memahami Allah menciptakan flora dan fauna serta manusia. Dalam hal ini manusia, perempuan, dan laki-laki. Apa yang kita pahami dari CP ini? Dari kata kerja operasionalnya dan lingkup materinya. Artinya, kita perlu membimbing anak untuk memahami bahwa Allah menciptakan flora dan fauna dan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ini ada pesan khusus. Ingat ya, di setiap CP itu ada message yang harus kita sampaikan pada anak-anak. Message itu harus ditangkap dulu oleh Bapak Ibu guru. Jadi memahami kalau dalam teori Huygens itu adalah sebuah proses berpikir yang tidak sederhana, bahwa hanya kognitif. Dia mencakup seluruh kecerdasan anak, ya, mencakup 3 ranah itu. Makanya kita menggunakan kata memahami untuk seluruh. Huygens itu ada 6 penjelasan. Nanti harus kita sampaikan pada anak-anak. Message itu harus ditangkap dulu oleh Bapak Ibu guru. Jadi memahami kalau dalam teori Huygens itu adalah sebuah proses berpikir yang tidak sederhana, bahwa hanya kognitif. Dia mencakup seluruh kecerdasan anak, ya, mencakup 3 ranah itu. Makanya kita menggunakan kata memahami untuk seluruh. Huygens itu ada 6 penjelasan. Nanti kita lihat. Kita praktek dulu baru kita lihat teorinya. Ibu Yudit masih di room? Ibu Yudit? Halo? Siap Bu Yanse, tetap mengikuti. Apakah nanti di modul akan di-touch soal 3 pilar pembelajaran dan 3 pengalaman siklus? Mungkin di Ibu Janse kalau memungkinkan. Oke, thank you. Nah, kita lihat sekarang, makasih Bu Yudit. Sekarang kita lihat
di CP ini anak harus dibimbing, dibelajarkan untuk memahami bahwa Allah itu menciptakan flora dan fauna, juga manusia laki-laki dan perempuan. Ada message di sini bahwa flora fauna diciptakan Allah dan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki. Ini adalah bibit-bibit keadilan gender yang mulai dibelajarkan sejak awal pada anak-anak pada fase ini. Nah, ini message ini harus ditangkap dulu. Oh, kalau begitu, apa sih yang harus saya jabarkan dalam TP pada kelas 3 dan 4? Ingat, karena ini capaian fase. Nah, jangan lupa, proses memahami ini akan tercapai secara lengkap di akhir kelas 4 pada subelemen ini. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak paham, bertanya aja. Pertanyaan 10 pun akan saya jawab dan kita diskusikan. Karena ini kesulitan terbesar guru-guru. Kalau gitu, untuk taksonomi Bloom, kata kerja yang besar apa yang bisa kita pakai untuk melihat bahwa anak-anak dimampukan untuk memahami bahwa Allah menciptakan flora, fauna, serta manusia laki-laki dan perempuan. Tapi pertama-tama Bapak Ibu harus membreakdown ini ke dalam 2 kelas ini. Kalau kita lihat lingkup materi, ada berapa lingkup materi Bapak Ibu? Kita baca bersama ya. Maaf ya kalau ada yang merasa berat, Ibu ini mengajarkan berat, tapi saya mau Bapak Ibu memahami dari akar. Kalau bikin modul harus tahu dari mana datangnya, ya. Kita lihat. Ada berapa lingkup materi, Bapak Ibu? Saya ingatkan bisa sambil makan siang ya. Di Papua sudah mau jam 1. Iya toh? Iya Bu, kurang 6 menit. Iya. Iya Bu. Sambil makan ya. Kita nanti ada istirahat kok. Sudah lapar. Sudah lapar? Mau berhenti belajar kurikulum aja? Tidak, Ibu, lanjut. Yang bilang lapar itu bapak-bapak bikin malu-malu, ibu masih kuat. Bapak-bapak bilang so lapar. Lanjutkan saja Bu. Kalah dia sama ibu-ibu. Mana DP muka? Kita lihat dulu. Ini berapa lingkup materi di sini? Ada Allah menciptakan, ada flora dan fauna manusia. Nah, baiknya apa? Kita breakdown flora dan fauna itu untuk kelas 3, lingkup materinya, dan kelas 4 untuk manusia laki-laki dan perempuan. Iya. Gampang kan? Gampang. Nah, untuk kompetensinya, kata kerja operasional. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Kenapa? Hello? Apa? Itu siapa yang bicara itu? Allah menciptakan flora dan fauna. Apa yang bisa dilakukan oleh anak? Kita lihat ya, kata kerja operasional di taksonomi Bloom. Sayang sekali ini kecil sekali nih. Nggak bisa terbaca. Bisakah anak kelas 3 SD menganalisa? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Siapa bilang dia menganalisis pada usianya? Oh iya, tapi Sudah. Kalau untuk anak yang Bisa Ibu, bisa. secara sederhana kuat motoriknya. Dia bisa mengaitkan, menemukan, nanti kata kerjanya seperti itu. Atau bisa Menceritakan. Jangan mengingat. Satu lagi ya. Satu lagi. Jangan lupa untuk pendidikan agama. Untuk pendidikan agama, kata kerja operasional menghayati, mengimani, menerima masih boleh dipakai. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, Ibu. Dia bisa menganalisis.
Kemudian dengan cara apa? Bisakah anak kelas 3 SD menceritakan, bisa Bu? membaca teks Alkitab secara terbatas? Tidak. Bisa, Bu. Bisa. Bisa membaca saja. Jangan hanya baca, kalau hanya baca saja tidak baik. Itu baca saja bisa, Bu. Membaca dan Kita pakai kata kerja operasional apa? memahami. Memahami. Memahami nanti kembali ke Widgens. Menganalisa. Kita ganti dua-duanya ya. Menganalisis, Bu. Di situ Ibu tulis menganalisis. Menganalisis, Bu. Ya, Bu. Betul, Bu. Nanti setelah Bapak Ibu berpikir bisa diganti lagi kata kerja operasionalnya ya. Ya. Menyebutkan. Itu sudah di KKTP. Mengelompokkan, Bu. Bagaimana? Bentar ya, nanti Bapak Ibu lihat, coba. Bisa seperti ini? Tidak bisa terbaca, Bu, karena Masa? Bisa. Bisa, Masih Bu. besar, Bu, dari layarnya, Bu. Bisa. Biar bisa terbaca, ini bisa. Bisa, Bu. Sudah? Jelas, jelas Ibu. Ini saya udah besarkan layarnya. Jelas, Ibu, lanjut. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jelas. Membaca teks Alkitab yang berkaitan dengan alam flora dan fauna. Kemudian menjelaskan, menceritakan, Bu, kalau bisa menceritakan. kenapa beberapa tahun Ya. Menceritakan Kembali. Bisa begitu? Iya. Baik. setelah itu menceritakan, mengelompokkan. Satu lagi, Bapak Ibu, jangan menyusun TP banyak-banyak. Nanti Bapak Ibu mabok bikin penilaian. Karena dari TP itu Bapak Ibu akan merumuskan KKTP dan penilaian. Bayangkan kalau Bapak Ibu membuat TP 1-3, berarti KKTP minimal 3 atau 4 atau 5. Nah, penilaian di kurikulum Merdeka tidak dilakukan menurut taksonomi ranah pembelajaran pengetahuan keterampilan sikap. Tidak. Penilaian mengacu pada aktivitas siswa yang ada di KKTP. Jadi misalnya anak berdiskusi, yang dinilai adalah penilaian ketika anak melakukan diskusi. Kalau dilanjutkan dengan presentasi, penilaian presentasi. Rubriknya nanti penilaiannya berupa ada rubrik, ada kriteria yang dibuat. Dan tidak boleh nilai mutlak. Ini panjang sekali ya Pak Yusuf. Kalau kita mau capai semua rasanya tidak mungkin. Mungkin kita hanya sampai pada bagaimana penyebaran KTP, KKTP nanti juga penjelasan mengenai penilaian secara garis besar. Di modul nanti akan ada penilaian ya. Jadi kita lihat ini membaca teks Alkitab yang berkaitan dengan Allah menciptakan flora dan fauna, kemudian menceritakan kembali. Gini Bapak Ibu, saya menemukan guru-guru biasanya menyusun TP atau KKTP. KKTP itu sebenarnya itu pada tindakan langsung ya, aktivitas langsung dari peserta didik. Membaca teks Alkitab yang elaborasi sampai di situ cukup. Terus bagaimana mengukur kalau harus sampai di situ? Iya tahu Bapak Ibu?
hanya membaca doang. Bagaimana kita mengukur? Kecuali dia bacakan, ini bisa membaca terserah, bisa dilakukan dalam kelompok, bisa pribadi. Kalau dia membaca kemudian menceritakan kembali isi teks Alkitab, maka bisa dinilai. KTP ini akan dinilai. Penilaiannya apa? Ketika dia bercerita, menceritakan Allah menciptakan flora dan fauna. Nah, ini dua, membuat karya. KTP membuat karya apa kira-kira? Sebagai ucap syukur Allah menciptakan flora dan fauna. Untuk anak kelas 3 SD, coba guru-guru kelas 3 SD, apa yang bisa dilakukan? Ini hanya contoh satu ya, kita tidak terlalu punya waktu. Singkat, Bu. Ibu, sekarang saya beritahu, bagus dengan pernyataan ini membuka cakrawala berpikir kita. Kita tidak boleh kalau berkaitan dengan karya khususnya ya, kalau produk bisa banyak rame-rame proyek. Kita tidak boleh mengunci hanya pada membuat puisi misalnya. Ada anak yang tidak pintar, tidak punya talenta seni, dia akan menderita sekali disuruh buat puisi. Iya, betul. Kita harus membuka kemungkinan untuk setiap anak dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sesuai dengan bakat, kemampuan, dan kegemaran mereka. Jadi, jangan mengunci hanya pada satu bentuk, baca puisi. Dia bisa macam-macam. Berarti bisa sekaligus 3 kegiatan bisa Bu, misalnya mau gambar gitu kan dengan mewarnai gambar. Bisa diberi pilihan-pilihan dan anak memilih. Apa yang bisa dia lakukan? Kan bisa aja dia menempelkan itu sekaligus kayak prakarya. Dia menempelkan daun-daun kering. Di zaman dulu itu saya membuat bikin daun kering, kemudian pakai kesumba dengan sisir, bikin karya yang sangat indah. Kolase, Bu, kolase. Kolase bisa kolase, membuat kolase flora dan fauna ya. Membuat kolase. Tapi ini diberi pilihan ya. Kalau kolase semua orang bisa kayaknya ya. Iya. Kalau seperti ini, guru akan membuat penilaian apa? Coba. Waktu buat kolase ya, Bu. Mungkin materialnya. Berarti ini Beri penilaian. Apa? Nilainya kasih ke saya ya, kalian ya, karena saya yang jawab. Coba lihat, sudah betul tidak? Sederhana kan? Sederhana tapi pusing ya. Ya, karena itu kita tidak boleh belajar sendiri ya, Pak Guru, harus dalam kelompok supaya saling mengisi. Betul. Oke ya. Kita ke kelas 4. Kemudian kita maju ke 3 pilar pembelajaran yang tadi Pak Yogi sampaikan. Kita lihat dalam PAK bagaimana. Ya. Oke. Kita lihat menganalisis Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Kalau itu betul, pintar tuh Pak Guru. Saya tanya dulu, senang tak berproses seperti ini? Senang. Senang, Bu. Senang sekali ini yang kami rindukan dari Pak Senang, Bu. Langsung terima, Bu. Betul ya? Ya.
Nanti buktikan di penyusunan modul ya, awas ya. Ya, Ibu. Iya, oke, Bu. Nah, kita lanjut ya. Menganalisis Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dengan cara apa sih dia menganalisis? Melihat gambar laki-laki dan perempuan, mencari perbedaannya. Awas loh, sampai kemana dia lihat gambar? Membaca teks Alkitab yang berkaitan ya. Menyebutkan juga Masa bisa sih dapat itu menyebutkan. elemen yang sama di kelas 3 udah baca teks. Sekarang kelas 4 baca teks lagi. Menyebutkan tema. Menganalisis Allah menganalisis, dia bisa menjelaskan kan? Ya, menjelaskan. Jangan Menjelaskan. ekspektasi dulu. Tunggu, nanti ada kelanjutan. Mempraktekkan secara Diskusikan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Menunjukkan manusia laki-laki dan manusia perempuan, langsung mempraktekkan dengan menunjukkan anak laki-laki dan perempuan. Arti beta kasih berdiri 2 anak, beta tunjuk. Lu laki-laki, lu perempuan. Iya, cara simpel. Tunggu dengar. Baca teks Alkitab. Penciptaan perempuan dan laki-laki. Oh, mendiskusikan langsung aja. Iya, diskusi. Pintar Pak Guru. Nggak dengar Pak Guru tadi. Teks Alkitab. Bahwa Mendiskusikan baru mempraktekkan. mendiskusikan teks Alkitab mengenai penciptaan perempuan dan laki-laki. Kemudian apa? Mencari bukti ya. Mencari bukti melalui teks bahwa perempuan dan laki-laki sederajat. Iya kan? Pakai Sama istilah apa ya? Oh, sama istimewa. Sama istimewa. Perempuan dan laki-laki sama istimewa. Istimewa, iya. Betul. Siapa yang masih pukul istri? Berdosa dia. Udah nggak zamannya lagi tuh, Bu. Betul. Lapor ke polisi. Itu hukuman berat. Ibu. Calap. Di rumah tangga. Hah? Nasihat yang bagi perempuan juga. Ada yang ini. Mana perempuan? Laki dan perempuan sama derajat. Perempuan pukul laki-laki. KDRT. Jangan. Di No Papua bullying, lebih no kuat. bullying. Nah, ini dengar. Ini topik yang amat penting mengenai kesetaraan perempuan dan laki-laki. Apakah hanya berakhir di diskusi padahal di kelas 3 Flora dan Fauna tidak karya. Mungkin dia buat refleksi singkat ya tentang, bisa nggak? Bisa, Bu, merefleksikan. Atau minta dia Laki-laki dan melihat perempuan sama derajat. minta dia melihat bagaimana dalam keluarga sikap terhadap anak perempuan dan laki-laki. Menganalisis di situ, Bu. Mana yang lebih baik? Perempuan. Sama saja. Jadi bukan soal Kalau di rumah laki-laki dan perempuan saya Melihat. itu maksud saya dia Melihat kasih sayang orang Refleksi, Bu, tua. refleksi. menulis refleksi singkat pandangannya, ya toh, Iya. mengenai keistimewaan laki-laki Laki-laki dan perempuan. Ya toh? Perempuan. Iya. Tapi apakah di kelas 4 sudah cukup untuk bicara tentang
keadilan gender. Jangan dulu ya, ini aja landasannya ya, karena nanti di jenjang yang lebih tinggi akan ada. Iya. Menulis. Nah, ini kita bikin, kita lihat penilaiannya. Mari Bapak Ibu. Di KKTP 1 menjelaskan ini berarti ini bisa tes lisan ya. Menjelaskan menjelaskan itu lisan. Kalau menuliskan tes tertulis. Iya. Iya. Mendiskusikan teks Alkitab. Mencari bukti. Perempuan dan kemudian bukan menunjukkan bukti ya. Atau melaporkan, Bu? Melaporkan. Oke. Berarti dipresentasikan ya. Melaporkan bukti melalui teks Alkitab bahwa perempuan dan laki-laki. Bagus. Itu Ibu siapa ya? Ibu nih pasti pembelajarannya sangat kaya. Masih belajar, Bu, masih belajar. Itu Ibu yang tadi bertanya ya? Kayaknya suaranya sama deh. Iya, Ibu. Karena saya lagi minimize itu, minimize layar, jadi saya nggak bisa lihat kalian. Mendiskusikan teks Alkitab mengenai penciptaan dan melaporkan. Nah, ini penilaian diskusi dan laporan. Laporan itu masuk produk ya. Berarti harus dipisah loh. Iya, proyek penugasan rumah bisa itu mestinya, Bu. Jangan. Ini kan didiskusikan di kelas. Oh, boleh, Bu, boleh, Bu. Iya. Kalau hanya tugas per orang susah ini, cukup berat. Iya. Di kelas. Laporan itu produk. Berarti 2 ya, 2 rubrik. Bayangkan, ini aja udah 3 rubrik. Mabok. Sudah lihat ya akibatnya kalau bikin TP banyak-banyak. Siapa di sini yang masih praktek bikin TP sampai 4, 5, 6, ada yang 12. Bayangkan. Nggak mau, Bu, dikit-dikit aja lah, Bu. Tapi dengar, masalahnya bukan dikit. Ingat, yang saya maksudkan adalah TP itu harus dapat mencakup apa yang dibunyikan di CP. Itu penting. Dengar ya Bapak Ibu, bukan masalah jumlah. Memang kita dianjurkan untuk paling banyak 2. Ya, paling banyak 2. Kenapa? Supaya dikembangkan nanti di KKTP dan penilaiannya tidak bejubel. Cuma juga harus diperhatikan di samping 2, juga diperhatikan harus mencakup kompetensi yang ada dalam CP, bagian yang ada di sana ya Bapak Ibu. Di samping 2 juga diperhatikan harus mencakup kompetensi yang ada dalam CP, bagian yang ada di sana ya Bapak Ibu. Ya. Ini refleksi juga produk ya. Nah, ini selesai. Coba, siapa yang mau memberikan komentar? Saya save dulu. Coba Bapak Ibu. Ada yang ingin berkomentar? Ini udah lapar semua nih. Dari tadi beberapa orang yang aktif. Izin Ibu Janse, saya mau bertanya, Bu. Komentar. Ya, ini saya mau tanya, Bu. Kalau yang tadi kita buat itu, kalau nggak semua elemen bisa kah, Ibu? Kan ada 4 elemen. Kan ada 4 elemen dengan beberapa subelemen, Bu. Yang tadi kita bikin kan baru 2 elemen itu, Bu. Iya. Iya. Apakah untuk 1 tahun pembelajaran di kelas 3 dengan kelas 4 itu harus semua elemen 4 ini dengan ada subelemen beberapa saja yang kita pilih harus kita bikin, atau tidak diwajibkan untuk semua elemen itu, Bu? Minta maaf bertanya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kurikulum kita karena CP dirumuskan dalam elemen dan subelemen per fase, maka semua subelemen harus dibelajarkan, Bu.
pada setiap kelas. Kalau tidak, gagal pembelajarannya. Semua, saya tegaskan lagi ya, semua sub-elemen yang ada dalam kurikulum harus dibelajarkan pada tiap kelas. Coba lihat buku-buku teks yang dihasilkan, buku ajar, semua memuat materi yang tercantum pada semua sub-elemen. Kita punya 4 elemen dan 10 sub-elemen. Satu sub-elemen bisa satu materi, ada yang bisa lebih. Tergantung luas dan dalamnya cakupan. Dan tentu kita sesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada pada setiap jenjang, jumlah pertemuan efektif, tapi umumnya di buku-buku selalu ada 12 materi atau 10 materi. Nah, untuk jumlah pertemuan bisa aja satu materi beberapa kali pertemuan, 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan. Tapi umumnya ada 12 pelajaran atau 10 paling tidak. Dan itu mencakup seluruh sub-elemen. Wajib dibelajarkan, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya yang sangat bagus. Ada lagi? Kita masih punya waktu banyak. Sampai jam berapa, Anida? Ya, Ibu. Waktu kita 20 menit lagi ya, Bu. Hah, Miss Peta, cepat sekali. Tadi kan waktunya udah diambil berapa puluh menit. Nggak apa-apa. Kita masuk ke pendekatan deep learning. Itu penjabaran CP sampai ke penilaian. Ada lagi pertanyaan? Tapi lebih baik saya lanjutkan ini nanti. Tidak dapat deh. Ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ada. A, I. Nah, ini Permendikdasmen nomor 13 Juli 2025. Pembelajaran dan asesmen itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidik dan murid perlu memahami kompetensi yang dituju sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga seluruh proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Ini kaitannya antara perencanaan pembelajaran sampai dengan asesmen, ya. Nah, ini sudah tadi kita sudah laksanakan, sudah praktek ya. Iya. Sudah praktek. Jadi jangan lagi ke sini. Jadi ini adalah tahapan mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, asesmen adalah satu siklus. Nah, Bapak Ibu perlu ketika merancang ke sana pembelajaran perlu bertanya bagaimana agar perhatian murid senantiasa fokus dan bersemangat. Ini kaitan dengan bermakna, berkesadaran, dan apa? Menggembirakan. Kita lagi demam, kita demam, bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Nah, bagaimana supaya perhatian murid terfokus dan mereka bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran? Bagaimana saya sebagai pendidik membantu setiap individu memahami pembelajaran? Bagaimana saya mendorong murid untuk melakukan refleksi, mempelajari lagi, memperbaiki, dan memperdalam konsep atau materi pembelajaran yang telah mereka pelajari? Bagaimana murid dapat menunjukkan pemahaman mereka dan melakukan evaluasi diri yang berarti setelah mempelajari materi ini? Ini pemaknaan. Bagaimana saya menyesuaikan langkah dan atau materi pelajaran berdasarkan keunikan dan kebutuhan masing-masing anak? Tadi saya katakan berikan banyak alternatif pilihan aktivitas untuk mengcover keberagaman kebutuhan belajar peserta didik. Itu penting. Bagaimana saya mengelola pengalaman belajar yang mendorong murid untuk menjadi pelajar yang aktif dan mandiri. Saya suka banget pakai gambar ini, sepeda. Apa yang mau dicapai, bukti. Bagaimana supaya asesmen bisa saya lakukan sehingga menjadi bukti murid telah mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran akan menentukan bagaimana murid dapat mencapainya. Itu akan dijelaskan Ibu Judith dalam modul. Ya,
Tujuan pembelajaran merupakan hasil penjabaran dari CP. Asesmen dapat membuktikan bahwa murid sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran seperti apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh bukti tersebut. Apa yang kita lakukan? Ini tadi sudah. Nah, ini taksonomi. Ini yang kita pakai bertahun-tahun ya. Taksonomi Bloom. Bapak Ibu guru yang umur-umur 40 ke atas dulu terikat C1, C2, C3, C4, C5, C6 ya kan. Nah, sekarang ini kita pakai di TP dan apa? KKTP. TP dan KKTP. Ada juga teori taksonomi Marzano. Marzano ini dia mengkonsep kembali teori Bloom. Kita tidak usah pelajari ini karena tidak masuk di dalamnya. Kalau mau materinya bisa. Nah, ini yang kita pakai di CP kita. Huygens and Tides. 6 aspek pemahaman. Kita lihat, dia disebut pemahaman tapi mencakup seluruh kecerdasan anak. Kita lihat. Yang pertama, penjelasan, explanation. Sebenarnya tadi kita bisa pakai kata penjelasan juga ya, menginterpretasi. Ini kata kerja operasional yang besar yang bisa kita pakai, Bapak Ibu. Mengaplikasi, ini juga bisa kita pakai. Menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata. Tapi karena kita sudah merangkum dalam satu kata kerja, tadi kata kerjanya apa? Memahami. Di CP Pendidikan Agama Kristen hampir semuanya memahami. Nah ini ya, kurikulum memang selalu berubah. Jadi kita mengikuti arus perubahan itu. Kemarin itu di penyusunan panduan pembelajaran Pak, beberapa agama sudah mengubah ke taksonomi Solo. Tapi agama Buddha, Konghucu, Katolik, dan Kristen tetap menggunakan Tides and Huygens, sehingga kurikulum kita tidak berubah. Nah, kita bisa menggunakan kata memahami untuk capaian pembelajaran, tetapi itu memahami untuk KKO besar di Huygens, dan menjelaskan, menginterpretasi, mengaplikasi, membuat perspektif, berempati, dan refleksi diri bisa kita buat dalam KKO kecil. Tetapi kita sudah memilih di TP dan KKTP kita menggunakan taksonomi Bloom. Nah, ini yang tadi disebut Pak Yogi, taksonomi Solo. Briggs and Collins, ini dia. Tadi disampaikan nggak sama Pak Yogi ya? Ini Disampaikan Bu. Oh sudah ya, berarti saya lewatin ya. Ya, selain taksonomi Bloom itu sama Solo kita dibahas. Solo udah dijelaskan ya? Dijelaskan belum Bu, cuma dia sempat senggol sedikit. Senggol gini gitu. Bingung. Coba lihat. Taksonomi Solo hampir mirip dengan taksonomi Bloom ya. Kita lihat multistruktural, unistruktural, yang pertama sekali prestruktural, prastruktural itu tidak dihitung ya. Dia mulai dengan mendefinisikan, mengidentifikasi, memberi nama, menggambar. Ini kan mirip KKO kecil di apa? Taksonomi Bloom yang direvisi oleh Fedworld. Menjelaskan, membuat daftar, menguraikan. Nah, sebenarnya ketika mereka merubah menggunakan KKO dalam taksonomi Solo, sama aja dengan kita pakai taksonomi Bloom. Menggeneralisasi, memprediksi, mengevaluasi. Coba lihat, kata kerja operasional yang ini, hampir semuanya ada di taksonomi Bloom kan? Hello? Betul kan? Iya Bu. Betul Ibu. Iya Jadi betul. apa-apa, kita pakai taksonomi Bloom di TP dan KKTP. Nah, ini, dalam merencanakan asesmen, kita mengacu pada TP dan KKTP ya.
setelah tujuan asesmen dirumuskan, pendidik memilih mengembangkan instrumen asesmen. Itu sesuai dengan apa? KTP. Nah, di dalam penilaian, sudah tahu penilaian kurikulum merdeka, pendidik memilih mengembangkan instrumen asesmen. Itu sesuai dengan apa? KTP. Nah, di dalam penilaian, sudah tahu penilaian kurikulum merdeka, tadi sudah saya jelaskan ya, tidak mengikuti ranah-ranah pembelajaran, tapi sesuai dengan aktivitas peserta didik. Nah, kita punya asesmen proses, asesmen akhir, asesmen awal. Nah, asesmen di awal pembelajaran itu untuk mendeteksi kompetensi awal peserta didik. Nanti dijelaskan Ibu Yudit di template modul. Itu opsional ya, nanti dijelaskan beliau. Asesmen dalam proses pembelajaran dilakukan selama proses pembelajaran, itu asesmen proses untuk mengetahui perkembangan murid dan sekaligus memberi umpan balik pada guru. Begitu. Meskipun dikatakan itu asesmen proses, asesmen akhir itu dipakai untuk menentukan nilai kelulusan atau kenaikan kelas, tetapi tidak mengignore proses yang sudah dijalani oleh peserta didik. Jadi sumatif itu, sumatif penilaian akhir, tidak mengignore proses, penilaian proses. Dan itu tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Kayaknya diakumulasi untuk kemudian digabungkan dalam asesmen akhir. Banyak guru bingung, asesmen akhir dikirain adalah akhir dari pembelajaran. Setiap pertemuan ada asesmen akhir, itu salah besar. Asesmen dilakukan pada akhir sebuah sub-elemen atau pada tri-semester, akhir semester. Ya, itu asesmen akhir periode pembelajaran untuk mengukur, mengevaluasi sejauh mana peserta didik atau siswa murid telah mencapai pembelajaran yang ditetapkan, mencapai kompetensi yang telah dirumuskan secara keseluruhan. Artinya apa? Meskipun itu asesmen akhir, dia tidak mengignore atau tidak mengabaikan penilaian proses yang sudah dilakukan. Asesmen proses itu bertujuan memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Itu ulangan-ulangan harian di zaman dulu ya. Asesmen proses, kalau melihat buku, struktur buku Kemdikbud itu, di setiap satu subbab pembahasan langsung diikuti dengan asesmen, aktivitas dan penilaian. Jadi sebenarnya kurikulum Merdeka itu keren sekali loh. Dia secara periodik, tertata dengan baik, dilakukan asesmen proses, sehingga pada akhir sebuah sub-elemen atau beberapa pertemuan atau pada tri-semester terjadi dirangkum sebuah penilaian yang mencakup seluruh kemampuan anak dan adil. Karena proses yang dilakukan juga diperhitungkan Bapak Ibu. Ya. Nah, ada gunanya juga ya. Asesmen formatif itu berguna untuk merefleksikan strategi pembelajaran yang digunakan, meningkatkan efektivitas dalam merangsang dan melaksanakan pembelajaran. Juga memberikan informasi tentang kebutuhan belajar individu. Ada murid yang kok selalu nilainya di bawah terus. Bapak Ibu harus analisis, kenapa anak ini begini? Apakah kompetensi ini terlalu sulit untuknya? Apakah model pembelajaran untuk dia harus diganti? Apakah pertanyaan-pertanyaan untuk dia terlalu sulit? Maka ibu bapak harus membimbing sampai tahu. Di dalam pembelajaran yang orientasinya pada hasil belajar, itu rentangan waktu, kita tidak dipenjarakan oleh rentangan waktu. Kita mengajar anak sampai dia mampu betul. Ada yang bilang, oh tidak ada istilah tidak naik kelas. Itu pro kontra juga. Harusnya tadi kita tanyakan ke Pak Yogi ya. Ada yang mengatakan
kalau tidak ada aturan naik atau tidak naik kelas, anak-anak tidak akan belajar katanya. Iya kan? Bu, bisa izin bertanya, Bu? Boleh, silakan. Sekilas, mana tahu saya salah, Bu, mohon dikoreksi. Ya. Dalam kurikulum Merdeka tadi, atau mungkin karena sinyal saya yang kurang kuat menangkap, katakan bahwa tidak pemberian ulangan harian pada sub-sub topik itu tidak diperlakukan lagi, tidak begitu diperlukan. Berarti siapa yang bilang begitu? Atau saya salah menangkap tadi karena jaringan saya memang agak cepat lemot, makanya saya mau bertanya. Salah dengar. Ya, makanya saya bertanya, Bu, izin dikoreksi. Oke. Ya. Itu justru amat penting, Ibu, untuk melihat kemajuan belajar murid peserta didik. Kalau tidak ada asesmen proses, cilakalah kita. Dan anak tidak boleh dinilai hanya di ujung akhir pertemuan. Lalu kalau kita, apakah kalau kita lebih dominan membuat dalam bentuk LKPD dibandingkan ulangan harian, apakah itu ada pengaruhnya, Bu, timbal baliknya terhadap peserta didik kita, Bu? Oke. LKPD yang Ibu maksudkan dengan ulangan harian itu apa? Ulangan harian itu bukan hanya teks. Bukan hanya tes. Ketika dia mengerjakan apa yang ada di LKPD, that's the part of assessment. Itu bagian dari assessment, Ibu. Yang dia kerjakan kan harus Ibu nilai, iya kan? Di LKPD. Masa nggak dinilai sih? Nah, itu ulangan-ulangan harian yang kita sebut assessment proses, Ibu. Karena dia mengikuti seluruh proses, lalu dia diminta mengerjakan apa yang ada di LKPD, iya kan? Itu adalah bagian dari proses dan penilaian proses Ibu bisa lakukan dengan apa yang dia lakukan di LKPD itu ketika mengerjakan penugasan, ya kan? Ada soal-soal, ada di LKPD ada juga mengisi kuis, kemudian ada juga soal-soal pilihan ganda sulit, pilihan ganda sedang. Nah, itu bagian dari tes, dari ujian proses, asesmen proses, Ibu. Tadi malah saya katakan meskipun ujian-ujian akhir itu pada akhir itu dikatakan untuk menentukan nilai raport dan sebagainya, tapi dengan tidak mengignore atau dengan tidak mengabaikan asesmen hubungkan dengan realitas kehidupan. Tadi Pak Yogi sudah katakan gembira bukan sekedar ice breaking, tapi bagi saya belajar yang menggembirakan ketika gurunya nggak membosankan, datang ke sekolah juga nggak kucel, jadi anak-anak lihat kita gembira, kita senang, kita ajak mereka belajar dan kita memberitahukan pada mereka apa pentingnya pembelajaran ini dan mengapa mereka harus melakukan aktivitas ini. Nah, itu bukan hanya menggembirakan, tapi bermakna memberitahu anak apa yang akan dilakukan hari ini. Tebak, kita akan melakukan kegiatan yang sangat menarik, kamu pasti menyukainya. Pernah nggak datang ke kelas, memberikan pengantar, kemudian menonton film atau YouTube, atau bermusik bersama anak-anak, itu bagian dari pembelajaran dan itu menyenangkan sekali. Musik Papua itu musik yang sangat dinamis dan saya menyukainya. Papua kaya akan nilai-nilai seni dan mari kita integrasikan dalam pembelajaran, Pak, menjadi pembelajaran yang bermakna, berkesadaran dan menyenangkan. Dan lewat itu anak-anak memahami, mengaplikasi, dan merefleksi, Bapak Ibu. Saya lihat Miss Meta sudah gelisah nih. Masih bisa lagi dilanjutkan kan Miss Meta? Sudah habis Bu waktunya. Udah mau jadwalnya istirahat. Oke, kasihan sekali. Bapak Ibu, apakah memperoleh sesuatu dari proses ini? Semua sudah diam. Tidak usah meng-highlight saya, Miss Meta, biar saya bisa lihat wajah-wajah Bapak Ibu yang mungkin ada yang belum makan. Tanda love cuma satu doang ya, yang lain nggak adil. Kita buat, Bu, kita buat. Benar-benar luar biasa, Bu. Terakhir, Miss Meta, ada pertanyaan, apakah dapat dipahami
Saya karena tadi Pak Yogi sudah mengatakan banyak, saya membuat usaha merelate dengan pendidikan agama Kristen. Supaya kita jangan berteori. Tapi untuk penjabaran sudah paham ya? Wah, love-nya banyak. Kalau gitu saya juga lah kasih love. Ini sudah pada kosong semua. Terima kasih Ibu Jas. Sangat memberkati sekali pembelajarannya. Terima kasih Bu. Ya, di luar. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, sangat Terima memberkati. kasih banyak Ibu. Tuhan memberkati. Biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Kami kembali. Terima kasih banyak. Saya Terima kasih banyak Ibu. Konsep modulnya. Terima kasih Bu. halo anaknya Ibu Luar biasa. Terima kasih Bu. Ayo sang, Bapak Ibu, ingat seni adalah bagian dari pembelajaran. Terima kasih. Apa upaya dengan seni implementasikan dalam pembelajaran Pak, ya? Terima kasih Bu. Serly, mana anaknya Ibu Serly? Coba tampilkan. Ibu Serly, mana anaknya? Iya Nyong suka pendidikan agama nggak? Belajar di sekolah minggu nggak? Juga di sekolah. Anak saya ADHD, belum mengerti, belum fokus. Oh, oke. Ingat, saya pernah tanya mahasiswa, pembelajaran apa yang paling membosankan? Dia bilang agama, mereka bilang. Karena apa? Karena sering mereka tidak terlibat dalam pembelajaran, hanya saja. Maka mari kita bertobat, metanoia, kita wujudkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran dan menggembirakan, juga membangun pemahaman, membangun aplikasi dan refleksi, ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin, amin. Ya, Nanti materinya saya Siap, titip ke Pak Yusak. Siap, Ibu. Oke, siap Bu. Kita istirahat makan siang. Oke, terima kasih Bu. Oke, nanti ketemu pas. Selamat menikmati. Kita jumpa besok. Oke. Saya kembalikan ke Miss Neta sama Anida. Sangat luar biasa. Dah. Terima kasih Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Janse, Bapak Ibu semua. Kita masih ada 3 sesi lagi Bapak Ibu terkait dengan persiapan untuk kita besok praktek begitu ya, membuat modul. Oleh karena itu, kita istirahat dulu kurang lebih setengah jam. Bisa seperti itu ya. Jadi nanti sebentar, atau gini, kalau berdasarkan di jadwal memang tadi kita seharusnya istirahat di 11.30, istirahat di 11.30 dan bergabung kembali di pukul 12. Mohon izin kepada Ibu Yudit dan Ibu Novi, boleh kita agak lewat sedikit. Halo Ibu Yudit atau Ibu Novi? Silakan Bu Meta. Oh, oke, baik. Kita akan kembali di pukul 12.15 ya Bapak Ibu ya. Lewat sedikit tapi jangan terlalu banyak Miss Meta. Nanti waktu terpotong. Ibu Yudit sama Ibu. Iya, atau ya kurang lebih di 30 menit kita maksimal. Bisa seperti itu, Ibu? Ini Ya, kita kembali 12:04 ya. Iya, 12/4, betul Ibu Yudit. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita boleh istirahat terlebih dahulu, kurang setengah jam ya, jadi 12.15 kita akan kembali lagi untuk masuk di sesi yang kedua, 3, 4 dan 5. 34. Ya, 3. Partisipasi memilih emoji atau icon dari Zoom ini menandakan semangat kita di siang hari ini, dan ada harapan-harapan dari seorang Bapak dan Ibu Guru. Mari kita melihat Ibu dan Bapak
aspek-aspek penting dalam menyusun modul ajar. Jadi kita tidak akan langsung kepada format modul ajar, tapi kita akan melihat aspek-aspek penting apa yang perlu. Paling tidak ada 7 poin, Ibu Bapak bisa menambahkan juga, tetapi setidaknya saya menginformasikan ada 7, tentu pengantarnya seperti apa, siklus pembelajaran, modul dan komponen-komponen penting, teks Alkitab, materi, aktivitas, dan penilaian. Kita akan melihat ini satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, apa itu modul pembelajaran atau kita kenal dengan nama modul ajar. Jadi kita jangan sampai bingung ketika Kemendikdasmen menggunakan istilah misalnya desain pembelajaran ya. Bahwa desain itu bisa bentuk RPP tapi bisa juga bentuk modul, itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Tergantung sekolah menggunakan istilah apa, membuat apa. Tapi kita siang hari ini akan belajar bersama-sama tentang modul ajar atau modul pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan modul pembelajaran? Modul pembelajaran ada banyak istilah tentu, ada banyak rumusan tentu, tetapi saya menggunakan satu istilah ini, rumusan ini adalah suatu unit program pembelajaran yang dirancang secara terencana. Jadi kalau Ibu Bapak membuat modul tentunya terencana, tidak tiba-tiba ya, dan terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi membuat modul ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, tentu ketika kita membuat modul pembelajaran pasti ada fungsi utama. Ibu dan Bapak guru tidak asal-asalan disuruh buat modul, bukan hanya syarat bahwa kepala sekolah akan menandatangani, nanti syarat untuk akreditasi atau syarat nanti dilihat pengawas, tetapi ada fungsi utama di dalam modul pembelajaran. Apa fungsi utama tersebut? Sebagai panduan pembelajaran. Jadi modul memberikan arahan langkah demi langkah dalam proses pembelajaran, tidak hanya membantu guru tetapi membantu siswa memahami materi yang dengan lebih mudah. Karena Ibu dan Bapak membuatnya secara terencana dengan aktivitas-aktivitas ya, apalagi kita sedang belajar deep learning dengan berkesadaran, bermakna, menggembirakan, tentu akan menolong siswa dalam memahami materi dengan mudah. Makanya ada modul pembelajaran yang dibuat. Fungsi lainnya sebagai sumber belajar tambahan. Nah, modul dapat menjadi bahan rujukan yang berisi penjelasan rinci dan keterangan tambahan untuk memperdalam pemahaman siswa. Ya, tentu untuk persiapan guru mengajar, tetapi tentu dalam mempersiapkan juga siswa untuk lebih memahami lebih dalam materi yang disiapkan. Fungsi lainnya adalah alat evaluasi mandiri. Jadi modul memungkinkan siswa mengukur sendiri pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari dan berfungsi sebagai alat evaluasi diri. Jadi tidak hanya untuk guru, lagi-lagi saya katakan ada alat evaluasi mandiri untuk peserta didik juga. Misalnya nanti di dalam modul Ibu dan Bapak akan membuat misalnya rubrik penilaian diri, ya ada assessment pribadi di situ. Itu salah satu fungsi utama ketika Ibu dan Bapak buat modul secara terencana juga. Nah, bagaimana ciri-ciri modul pembelajaran? Semua orang bisa membuat modul pembelajaran, tapi tentu ada ciri-ciri ya, ada kaidah-kaidahnya. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ciri-ciri modul yang baik tentu yang pertama itu sistematis ya. Disusun secara terstruktur dan logis. Orang boleh menyusun modul, tapi bisa juga dia menyusunnya tidak secara terstruktur dengan rapi. Bisa juga tidak secara logis. Nah, kami dalam mereview modul paling tidak 10 tahun terakhir dengan tim pengembang kurikulum, ada Ibu Jarsa, Ibu Novi, dan sahabat-sahabat yang lain, seringkali kami melihat modul itu tidak logis, sekedar asal buat, kadang-kadang tidak berkesinambungan. Karena itu, ciri-ciri modul pembelajaran yang baik itu tentu harus sistematis.
Yang kedua, ringkas dan jelas, ya. Materi disampaikan secara padat dan mudah dipahami. Apalagi kita harus mengingat bahwa prinsip kurikulum merdeka itu modul berisi materi yang esensial, ya. Ringkas bukan berarti harus memotong, membuat pendek, tetapi ringkas artinya materi yang hendak dipelajari, yang terfokus dan tidak kemana-mana, ya. Materi disampaikan secara padat dan mudah dipahami. Ringkas dan jelas, ya. Jadi bukan hanya ringkas dan tidak jelas, ringkas dan jelas. Yang ketiga, mandiri, dirancang untuk dipelajari secara individu tanpa banyak bantuan dari guru, ya. Jadi membuatnya secara mandiri. Yang keempat, interaktif, mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, ya. Jadi kalau membuat modul kita harus melihat juga bahwa aktivitas-aktivitas itu, ciri-ciri modul yang baik tentu berisi aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang interaktif. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, kita akan melihat kalau tadi fungsi utama, manfaatnya modul itu ciri-ciri apa aja manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Siswa dapat belajar dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri yang dapat meningkatkan motivasi. Tentu karena modul belajar yang dibuat oleh Ibu dan Bapak Guru adalah sesuatu yang menarik, ya, terstruktur, tersistematis, ya, ringkas dan jelas, memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan panduan yang jelas, siswa lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi dengan adanya perencanaan ini, modul akan menolong untuk memudahkan Ibu dan Bapak Guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan bagi siswa. Manfaat yang lainnya, membantu pengembangan keterampilan belajar mandiri, karena modul mendorong siswa mengembangkan keterampilan belajar mandiri, mengurangi ketergantungan pada guru, ya. Jadi lagi-lagi manfaat ini bukan hanya untuk persiapan bagi guru, tapi juga bagi peserta didik. Fleksibilitas pembelajaran, siswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan jadwal dan kebutuhan mereka. Yang terakhir, efisiensi modul dapat membantu guru dalam merencanakan pembelajaran dengan menghemat waktu. Memang awal-awal ketika membuatnya, rasanya dengan tugas administrasi yang begitu banyak, kadang dalam pengalaman saya berjumpa dalam proses belajar mengajar dengan Ibu Bapak Guru di lapangan, mereka mengatakan menyita waktu. Tetapi kalau Ibu dan Bapak sudah terbiasa membuat modul, banyak koleksi modulnya sudah disiapkan, akan menghemat waktu dalam proses pembelajaran nantinya. Nah, modul ajar itu hendaknya menjawab 3 pertanyaan. Apa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik? Bagaimana cara mencapainya? Bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Makanya ketika membuat modul ajar, guru benar-benar harus menganalisis CP, membuat tujuan pembelajaran, apalagi ketika Ibu dan Bapak Guru di lapangan tidak mempunyai buku penunjang, misalnya tidak ada buku dari Kemendikbudristek atau buku-buku pelengkap yang lainnya. Tetapi kalau sudah punya buku bisa menolong Ibu Bapak, misalnya ada tujuan pembelajaran di situ, tetapi saya mengingatkan ketika Ibu dan Bapak mempunyai juga buku penunjang, hendaknya tetap kritis melihat, menganalisis capaian pembelajaran dan melihat lagi rumusan-rumusan tujuan pembelajaran yang ada di buku-buku penunjang itu. Dan ketika membuat modul, Ibu Bapak bertanya kompetensi apa yang harus dikuasai siswa ketika misalnya membelajarkan tentang aku ciptaan Tuhan yang istimewa, misalnya di fase A, ya, atau di fase C kita belajar misalnya tentang pertobatan, apa yang akan dikuasai oleh peserta didik. Nah, kalau misalnya mereka akan menguasai, mereka akan menghargai tubuh mereka, atau misalnya untuk materi hidup rukun dan toleransi, kompetensinya anak misalnya belajar toleran, rukun di rumah atau di sekolah. Nah, bagaimana cara mencapainya? Nah, ini yang Ibu Bapak akan merumuskan dalam KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bagaimana mengetahui pencapaiannya?
dan itu akan dibutuhkan penilaian atau assessment. Jadi ketika membuat modul, Ibu Bapak pertama-tama ketika merumuskan misalnya tujuan pembelajaran, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, Ibu Bapak sudah memikirkan kompetensi apa yang harus dikuasai dan bagaimana mencapainya. Itulah nantinya akan dirumuskan dalam KKTP. Lagi-lagi saya mau mengingatkan, mungkin Ibu dan Bapak sudah punya buku penunjang dengan mencantumkan KKTP, mencantumkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tetapi saya hendak mengingatkan bahwa konteks Papua juga begitu luas, Ibu dan Bapak bisa menyesuaikan dengan konteks setempat. Rumusan-rumusan dari buku-buku yang menginspirasi itu bisa disempurnakan oleh Ibu dan Bapak. Saya juga penulis buku, Kemendikdasmen, penulis buku juga di salah satu penerbit. Saya selalu mengatakan bahwa buku yang saya tulis tidak harus 100% sempurna. Ibu dan Bapak bisa mengekspresi bahkan menyempurnakan dari rumusan-rumusan yang ada. Tentu juga harus dengan alasan-alasan yang mendasar. Tetapi saya selalu mendorong jangan ketika membaca buku kita merasa bahwa itu satu-satunya pegangan yang benar. Tidak, Ibu Bapak. Itu menginspirasi. Kalau Ibu Bapak melihat misalnya rumusan kriteria ketercapaiannya kurang pas dalam konteks latar belakang karakteristik peserta didik maupun karakteristik budaya setempat, silakan Ibu Bapak menyempurnakan sesuai dengan konteks setempat. Jadi itu catatan saya. Bahkan ketika menggunakan buku dari pemerintah pun Ibu Bapak tetap terbuka untuk melihat rumusan-rumusan yang lebih tepat sesuai dengan konteks yang ada. Saya tidak hendak mengatakan bahwa rumusan dibuat di buku itu bila kita mempunyai ruang berekspresi sesuai dengan konteks setempat. Nah, bagaimana alur siklus dalam pembelajaran? Ini juga penting ketika kita akan merumuskan modul. Jadi kita tidak hanya langsung, karena pemerintah sudah mencontohkan formatnya, tadi Pak Yogi sudah kasih format dan format itu aja. Ada 3 ya siklusnya, sebelum kelas dimulai atau sebelum pembelajaran dimulai, selama kelas berlangsung ya, selama proses pembelajaran, dan setelah kelas selesai. Kelas selesai, setelah maksudnya ya Ibu Bapak dalam kotak selesai. Kelas selesai, setelah maksudnya ya Ibu Bapak dalam kotak paling kanan. Setelah kelas selesai ya maksudnya. Nah, misalnya sebelum kelas dimulai, identifikasi tujuan pembelajaran, tentu ya apa tujuan yang diharapkan, merencanakan kegiatan pembelajaran secara spesifik, penilaian dan urutan pembelajaran. Saya selalu mengatakan dalam proses belajar bersama dengan Ibu dan Bapak Guru, saya selalu mengingatkan bahwa ketika merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dalam perencanaan, Ibu dan Bapak harus langsung memikirkan penilaian apa yang akan saya gunakan. Misalnya, ketika Ibu dan Bapak merumuskan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dengan rumusan, menjelaskan manfaat hidup rukun. Ibu Bapak langsung memikirkan, kalau saya menggunakan KKTP, manfaat hidup rukun dalam topik hidup rukun dan toleransi, Ibu Bapak harus memikirkan, kalau peserta didik ini menjelaskan hidup rukun, harus tahu dia menggunakan alat ukur apa. Langsung terpikirkan ya, tes tertulis ya, dengan instrumen apa Ibu Bapak harus buat. Jadi udah tahu penilaiannya apa di situ ya, penilaian pengetahuan menggunakan cek tertulis. Nah, itu buat waktu yang realistis. Jadi ketika sebelum kelas dimulai dalam proses membuat modul itu, Ibu Bapak akan membuat perencanaan berapa JP untuk fase A, fase B, fase C. Satu pertemuan itu kira-kira membahas hidup rukun dan toleransi. Materinya banyak atau tidak? Kalau materinya banyak, mungkin Ibu dan Bapak bisa membuat dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Jangan misalnya materinya banyak, buat 1 pertemuan. Jadi Ibu dan Bapak juga harus membuat waktu yang realistis dan rencanakan bagaimana nantinya ketika membuat penutup pelajaran itu seperti apa ya. Nah, itu sebelum berada di kelas. Bagaimana ketika siklus Ibu dan Bapak sudah berada di kelas dalam
kelas sudah berlangsung dalam proses pembelajaran. Bagikan rencana pembelajaran kepada siswa tentu, dengan membagikan rencana pembelajaran kepada siswa membantu mereka lebih terlibat dan tetap fokus pada alur pembelajaran. Ingat betul kalau misalnya Ibu dan Bapak memulai pembelajaran itu ada informasi kepada siswa bahwa pertemuan hari ini kalian akan belajar misalnya tentang hidup rukun dan toleransi. Di akhir pelajaran kalian diharapkan akan paham tentang contoh-contoh hidup rukun dan toleransi misalnya dalam satu pertemuan. Jadi ketika Ibu dan Bapak juga dalam kegiatan belajar tentang hidup rukun dan toleransi atau belajar tentang mensyukuri alam ciptaan Tuhan, kalian akan membuat proyek. Jadi ketika rencana itu diinformasikan kepada peserta didik, mereka juga terlibat aktif dan fokus pada alur pembelajaran. Jadi tidak hanya guru yang siap, tetapi peserta didik juga disiapkan dalam proses pembelajaran nantinya. Selanjutnya setelah kelas selesai atau setelah pembelajaran selesai, refleksikan apa yang berhasil dengan baik ya dalam proses belajar itu, dan tentunya didukung oleh alasan. Kalau berjalan baik, kalau proses pembelajaran tentang rukun dan toleransi itu dipahami, kenapa, apa alasannya, dan apa yang seharusnya cara-cara yang berbeda ketika membelajarkan materi itu. Jadi siklus ini juga penting ya Ibu Bapak, ketika nantinya kita belajar tentang penyusun modul ajar ini. Nah, selanjutnya, sebentar ya. Oke, agak tertutup slide saya ya. Modul dan komponen-komponen penting. Ini mungkin berulang-ulang ya. Tadi juga Ibu Janse dalam slide-nya kita sudah lihat ya menjelaskan modul dan komponen-komponen penting. Nah, ini yang tidak bisa sama sekali ditinggalkan ketika kita hendak menyusun modul ajar. Capaian fase menurut elemen dan subelemen itu wajib dikuasai oleh Ibu dan Bapak. Saya mau mengingatkan mama-mama, bapak-bapak di Papua, semoga Pak Yusat bisa menolong nanti bahwa guru-guru di Papua telah memiliki dokumen capaian pembelajaran yang terbaru. Ya, itu bisa di cross check karena ada dokumen yang lama dengan rumusan CP yang lama, ada perubahan yang cukup signifikan untuk beberapa fase, sementara yang lain memang ada perubahan yang minor, tetapi ada juga yang mayor. Tidaknya di cross check ya dalam KKG atau nanti dalam grup untuk cross check dokumen-dokumen yang terbaru. Jadi capaian fase itu adalah given. Saya harus menjelaskan lagi, ini given. Artinya given itu sudah dirumuskan oleh pemerintah melalui tim pengembang kurikulum dan tidak bisa diubah. Kalau Ibu Bapak mau mengubah, bisa menyurati misalnya melalui Kemenak, nanti akan diteruskan ke Pusturjar atau bisa disurati lewat dinas setempat misalnya. Tapi karena wewenang isi adalah tanggung jawab dari Dinas Kristen, misalnya Ibu Bapak melihat rumusan CP di fase A di elemen ala berkarya, subelemen ala penyelamat kurang pas, harus seperti ini, silahkan itu bisa disurati. Tetapi dalam mengerjakan modul ajar, Ibu Bapak tidak bisa mengubah sendiri CP itu. Jadi kalau menyusun modul, tinggal ambil dan pindah. Dengan istilah sekarang copas ya, kita ambil dan kita pindah. Sama sekali tidak bisa diubah. Kenapa ini penting saya informasikan? Karena lagi-lagi dalam pengalaman proses belajar di beberapa provinsi yang kami temui, ya, entah itu di Kalimantan, di Sulawesi, bahkan di Jabodetabek masih ada guru yang membuat modul ajar dengan CP yang berbeda, bahkan ada yang merumuskan sendiri. Jadi lagi-lagi ini tidak bisa diubah. Ya, kuasai dulu elemen juga dan subelemen. Komponen yang lainnya juga TP itu tujuan pembelajaran, dan ATP. Ada yang tidak menggunakan ATP, tapi saya masih menjelaskan di sini karena dari pemerintah juga masih kadang-kadang masih membuat ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran, ya Bapak Ibu. Selanjutnya KKTP. KKTP adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, seringkali juga suka
slip of tongue, suka keliru diucapkan menjadi kriteria ketuntasan, padahal kriteria ketercapaian. Meskipun maksudnya sama, tapi seharusnya kita tidak keliru atau tidak salah juga kalau menulis kepanjangan dari KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya mau mengingatkan juga, mungkin Ibu dan Bapak pernah mendengar informasi dari Puskurjar bahwa KKTP itu bisa ada, bisa tidak. Tetapi tim pengembang kurikulum Mapelpak dan Budi Pekerti mewajibkan ada KKTP. Kenapa? Karena bagaimana mungkin Ibu dan Bapak akan melakukan penilaian atas proses belajar kalau tidak ada kriteria yang hendak diukur, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Memang awalnya informasi yang saya dengar bahwa Puskurjar akan meringankan bahwa tidak perlu membuat, tetapi justru menurut hemat kami tim pengembang itu nantinya justru akan menyulitkan Ibu Bapak. Tetapi ketika Ibu dan Bapak membuat rumusan KKTP di dalam modul ajar, itu akan sangat menolong nantinya ketika menentukan instrumen penilaian apa dalam mengukur capaian yang hendak diharapkan oleh guru pada peserta didik. Selanjutnya konten atau materi. Ini juga hal yang harus diperhatikan oleh Ibu dan Bapak. Dan yang terakhir penilaian atau assessment. Jadi ini komponen-komponen penting dalam kurikulum Merdeka yang sangat penting juga ketika Ibu dan Bapak akan menyusun modul ajar. Nah, berkali-kali tim pengembang mengingatkan, Ibu Jansen juga mengingatkan bahwa teks Alkitab adalah hal yang sangat penting ya dalam mapel agama Kristen dan Budi Pekerti, karena kurikulum boleh berubah ya, boleh ada pendekatan-pendekatan baru, tetapi dasar utama, landasan utama pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti itu adalah teks Alkitab. Jadi guru wajib mengkaji teks Alkitab sebelum menganalisis capaian pembelajaran, menjabarkan capaian pembelajaran ke dalam tujuan pembelajaran ATP, bahkan ke KKTP. Jadi pengalaman di lapangan seringkali teks Alkitab itu ditempatkan belakangan. Jadi yang utama ambil CP, terus melihat materi, baru mencocokkan dengan teks Alkitab. Jadi Ibu Bapak kami mau mengingatkan, teks Alkitab waktu yang cukup lama karena akan menolong kita lagi melihat kata-kata yang terbaru ya update. Oke. Nah, pada pembelajaran Pak, guru dapat memilih memulai dari teks Alkitab ataupun memulai dari kehidupan dalam bentuk ilustrasi. Ya, misalnya kita belajar tentang Allah memelihara hidup saya, Allah memelihara hidup anak dalam keluarga. Nah, Ibu Bapak bisa memulai dari anak-anak disuruh membaca Alkitab, teks Alkitab, tetapi bisa juga dimulai dalam kehidupan ilustrasi kehidupan sehari-hari. Misalnya anak ditanya ya, ini saya pakai untuk contoh-contoh jenjang fase A, B, dan C. Misalnya anak ditanya, kamu bagaimana, ada ayah atau ibu, siapa yang menjaga kamu, kalau tidak punya ayah ada punya nenek, om, tante, bagaimana kamu merasakan ada orang tua ya, bisa dengan ilustrasi seperti itu dan akan masuk bahwa Allah memelihara hidupmu melalui orang tua. Atau bertanya, kamu kemarin makan atau tidak, ke sekolah hari ini makan atau tidak, siapa yang memberi kamu makan. Bisa masuk dengan contoh-contoh dalam pengalaman nyata anak-anak dalam contoh yang sederhana sekali. Dan oh, itu Allah memelihara hidupmu melalui mama papa yang memberi kamu makan. Kadang-kadang orang mengatakan, wah bagaimana kalau anaknya tidak tinggal dengan orang tua. Kita bisa menggunakan contoh yang lain tentu yang menyatakan bahwa anak ini dalam pengalaman hidup nyata dia merasakan pemeliharaan Tuhan. Atau guru bisa bertanya juga, kamu bisa ke sekolah hari ini, itu semua karena bentuk dari pemeliharaan Tuhan bagi hidupmu. Jadi bisa menggunakan ilustrasi pengalaman nyata baru Ibu dan Bapak, misalnya menggunakan teks-teks Alkitab, misalnya tentang
pemeliharaan Allah ya. Saya ingat misalnya tentang burung di udara diberi makan dan seterusnya. Tapi lagi-lagi saya mau ingatkan teks Alkitab tentu bukan kita paksa-paksakan ya. Nah, seringkali guru mengabaikan teks Alkitab seolah-olah hanya pelengkap. Pesan yang terbungkus dalam pembelajaran lahir dari pemahaman terhadap teks Alkitab ya. Lagi-lagi itu yang mau diingatkan untuk kita semua. Jadi rajin-rajin bawa Alkitab ke sekolah ya Bapak Ibu. Walaupun sekarang orang bilang kita bisa beli gadget ya pakai HP. Tapi saya masih kita balikkan analisis teks, ya mengkaji teks ini lebih mudah mungkin menggunakan buku Alkitab. Tetapi saya kembalikan kepada Ibu Bapak. Nah, apa syarat materi pelajaran yang baik? Ya. Jadi ketika buat modul tentu materi pembelajaran juga asal-asalan juga, tapi kita harus melihat syarat materi pembelajaran yang baik. Pertama tentu relevan dengan tujuan pembelajaran. Ini sekali lagi kita selalu mengingatkan materi yang baik itu tentu relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau berharap anak bisa memahami hidup rukun dan toleransi di rumah dan sekolah, tentu materinya juga harus berhubungan relevan dengan tujuan yang diharapkan. Materi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik secara umum maupun secara khusus. Materi harus membantu siswa mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Ya. Jadi kalau tadi kompetensinya diharapkan dia paham hidup rukun dan bisa menerapkan hidup rukun, materinya tentu harus berhubungan dengan hal tersebut. Nah, materi juga harus akurat dan mutakhir ya. Informasi yang disajikan harus benar dan sesuai dengan fakta serta konsep yang berlaku. Materi harus diperbaharui secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini penting Ibu Bapak ya. Jadi harus akurat. Saya mungkin Ibu Bapak yang lain mungkin pernah mendengar contoh ini, tetapi saya mungkin teman-teman tua apa sih yang disebut harus benar. Saya suka menggunakan contoh ini. Ibu Bapak pernahkah menggunakan soal berapa jumlah orang Majus? Saya tutup sebentar, kita berdiskusi. Jadi informasi itu harus akurat Ibu Bapak. Pernahkah misalnya dalam soal-soal Ibu Bapak merumuskan berapa jumlah orang Majus? Ada? Ibu Bapak? Tidak. Kalau saya bertanya kepada Ibu Bapak berapa jumlah orang Majus? Hanya berapa jumlah orang Majus. Tiga. Ada 3 orang. Ya. Dari mana Bapak tahu bahwa ada 3 jumlah orang Majus? Ada 5. Dari mana 5? Itu kan satu dari Alkitab, yang kedua dari sumber-sumber lain di luar Alkitab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jawaban yang lain? Ada? Ada Bapak Ibu? Siapa yang selama ini mengajarkan orang Majus itu ada 3? Orang Majus. Ini sudah mau Natal, toh kalau Indonesia Timur kalau sudah ber-ber katanya itu sudah Natal. September. Ibu Bapak yang punya Alkitab, buka dulu Matius 2. Matius pasal 2. Bisa baca judulnya. Matius pasal 2, baca judulnya. Orang-orang Majus dari timur. Iya. Jadi apa di sini? Ibu, tidak ada 3. Banyak. Orang Majus, orang Majus tidak kata mati orang Majus. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu tak akan menemukan jumlah 3. Terus orang bilang begini, iya Ibu, tapi kan itu bawa Mas, Menan dan Mur. Nah, kita tanya kalau Pak Yesus satu kelas ini berapa ini? 170 orang atau bawa Mas, Menan dan Mur, kira-kira bisa kasihan? Bisa. Tergantung kepada apa yang diberikan, tapi berapa banyak orang yang ada. Betul. Oke, walaupun itu pertanyaan low order thinking sedikit ya. Pertanyaan selanjutnya ini dalam rangka tadi ya, informasi yang akurat dan harus update. Pertanyaan selanjutnya, kalau Ibu Bapak menggambarkan
dalam mengajar masih dalam rangka orang Majus ya. Di mana Ibu Bapak memvisualisasikan orang-orang Majus itu datang menemui Yesus? Di mana kira-kira kalau bikin drama Natal di sekolah? Di mana Ibu Bapak bikin? Saya mau kasih contoh. Di rumah. Bapak siapa itu di rumah? Firdaus. Bapak Firdaus. Biasa siapa? Di mana Bapak dapat itu di rumah, Bapak Firdaus? Di Alkitab, karena Yesus bukan lagi bayi pada waktu itu, tapi dia sudah anak-anak. Oke, kita kasih aplaus dulu, kasih tepuk tangan virtual buat Pak Firdaus. Saya berharap ya, kasih aplaus untuk orang Papua, karena saya bawa ini di Jakarta Barat itu sampai sudah selesai sesi mereka masih penasaran karena selama ini mereka melakukan penyesatan untuk peserta didiknya. Sampai sudah selesai masih bingung mereka, kenapa ibu-ibu salah selama ini, soalnya ada lagunya kan, itu katanya orang Majus ke kandang. Saya bilang dari Kejadian sampai Wahyu tidak akan ada dapat kandang. Oh itu tempat makanan ya, kenapa tempat makanan itu kita tidak bisa bawa di rumah enggak? Dan tadi ya alasannya, silahkan buka Matius 2 ayat 11. Karena biasanya Ibu Bapak Guru minta contoh, minta itu dari mana ya, seperti minta registrasi. Ada yang baca Matius 2 ayat 11? Matius 2 Iya, jadi simpan baik-baik ya. Jadi jangan lagi mengajarkan orang Majus datang ke kandang ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah. Iya, jadi konsep yang harus diajarkan juga benar. Jadi jangan juga misalnya cerita tentang Kain dan Habel, kenapa yang satu ditolak, oh karena asapnya persembahan bengkok. Yang mungkin kita dulu sekolah minggu diajar keliru seperti itu. Tapi kita harus ada informasi yang tepat. Dalam rangka ini saya menginformasikan, karena saya menulis buku kelas 5, buku pemerintah dan buku salah satu penerbit swasta. Saya meminta ilustratornya menggambar orang Majus itu tidak 3, tapi menggambar 5. Dan saya meminta ilustrator menggambar orang Majus itu tidak di kandang, karena banyak sekali gambar orang Majus itu datang ke kandang. Dan saya bersyukur walaupun hanya satu hal sederhana, saya bersama-sama tim menginspirasi sesuatu yang baru di buku pemerintah dan buku penerbit swasta tersebut. Kami merumuskan dengan gambar visualisasi bahwa orang-orang Majus itu tidak hanya 3 orang, tapi digambarkan lebih dari 3, dan mereka menemui bayi Yesus yang sedang digendong. Karena tadi ya Pak Firdaus bilang Yesus itu kemungkinan sudah balita, bukan masih bayi kecil, mungkin 2 atau 3 tahun karena perjalanannya panjang, dan digambarkan ditemui di rumah, bukan di kandang. Oke, itu hanya contoh tentang memberikan satu konsep yang akurat ya, dan mutakhir tentu. Ada banyak informasi ya yang baru. Jadi Ibu Bapak jangan nanti akan ketinggalan informasi. Jadi harus sesuai benar, sesuai dengan fakta, serta sesuai dengan konsep yang berlaku. Makanya diperlukan untuk selalu membaca, banyak mendapat informasi. Kalau Ibu Bapak sekarang ya, kita kan punya banyak teman ya, GPT, Gemini, apalagi Bapak Ibu ya, banyak teman setia yang kita cari informasi. Tapi Ibu Bapak harus tahu mengecek informasi itu terakhir tanggal berapa, tahun berapa, ya, dilihat penulisnya siapa, ya kita juga bisa melihat ya. Dalam kegiatan pelatihan seminar yang saya lakukan, saya selalu mengatakan Ibu dan Bapak selalu mengupdate informasi, karena bisa saja apa yang saya informasikan hari ini, dokumen saya sudah tidak berlaku besok atau mungkin sebentar sore. Karena ilmu itu selalu, tadi Mas Yogi bilang, perubahan pelabuhan itu adalah sesuatu yang biasa, apalagi di kurikulum. Termasuk format modul ajar. Tahun ini saja sudah ada beberapa perubahan. Jadi termasuk format modul ajar.
tahun ini saja sudah ada beberapa perubahan. Jadi saya bulan Agustus awal itu saya bersama dengan Bapak Ibu guru di Makassar. Itu saya masih menginformasikan Agustus nih modul aja dengan tempat yang berbeda. Beberapa waktu kemarin dengan Ambon dan hari ini dengan teman-teman di Papua, formatnya sudah baru. Nah, bisa jadi bulan depan juga ada yang baru. Dan saya selalu mengatakan kita menerima setiap perubahan itu dengan sukacita. Karena itu selalu menjadi pembelajar seumur hidup, selalu mengupdate informasi. Kalau untuk informasi tentang kurikulum Ibu Bapak bisa selalu mengupdate dari lamannya Kemendikbud ya, itu intermezzo tapi saya pikir hal yang penting ya. Jadi materi-materi harus diperbaharui Bapak Ibu secara berkala agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sama seperti kami misalnya narasumber atau fasilitator selalu harus mengupdate PPT kami. Kalau enggak juga kami enggak belajar, hanya menginformasikan teori. Tidak hanya soal isi, bahkan tampilan-tampilan PPT selalu kita update ya, Ibu dan Bapak. Nah, syarat lainnya komprehensif dan beragam, materi harus mencakup seluruh aspek yang relevan dengan topik pembelajaran. Materi perlu disajikan dalam berbagai bentuk konsep, prinsip, prosedur, contoh latihan agar mudah dipahami ya. Yang keempat, menarik dan memotivasi, yaitu menggembirakan itu tidak hanya soal menarik, tetapi memotivasi peserta didik ya. Materi harus dirancang sedemikian rupa agar menarik minat siswa dan memotivasi mereka untuk belajar. Nah, kalau kita menyajikan sesuatu yang tidak menarik atau tidak memotivasi peserta didik, kemungkinan besar minat mereka untuk belajar tentang pendidikan agama juga tidak besar ya. Penyajian materi bisa dikemas dalam berbagai bentuk seperti cerita, studi kasus atau permainan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Ibu dan Bapak, dengan kecanggihan teknologi sekarang makanya ada coding ya sekarang pembelajarannya. Kita itu akan dipermudah, Ibu Bapak. Misalnya mencari contoh-contoh studi kasus, mencari cerita-cerita yang menginspirasi, permainan yang menginspirasi, kita akan sangat dibantu. Kalau usia yang senior, ada beberapa guru yang sering saya temui, mereka mengatakan, saya sulit dengan gadget, tapi saya meminta tolong anak saya, atau cucunya. Berkolaborasi dengan sesama guru, saya pikir ini juga penting. Dalam rangka kita menyajikan materi pembelajaran yang baik dalam syarat menarik dan memotivasi. Nah, materi juga itu harus kontekstual, berhubungan dengan kehidupan nyata. Jadi kita tidak hanya bicara tentang sesuatu yang di surga, tetapi yang nyata-nyata berhubungan dengan kehidupan kita. Harus dikaitkan dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih mudah dipahami dan dipahamkan. Tadi saya kasih contoh ya, tema tentang alat pemelihara atau tentang misalnya bertanggung jawab memelihara lingkungan hidup, misalnya peserta diajak apakah selama ini misalnya mereka memelihara lingkungan sekitar, membuang sampah sembarangan atau bagaimana ya, hal-hal yang nyata dalam konteks ilmu mereka. Contoh-contoh dan studi kasus yang digunakan sebaiknya relevan dengan konteks lingkungan siswa. Nah, ini penting Bapak Ibu, contoh-contoh. Saya pernah mereview satu buku itu untuk fase B, kelas 3 SD. Jadi ketika diberi membahas tentang mengasihi sesama, contoh yang diangkat oleh sang penulis itu adalah donor darah. Ibu dan Bapak misalnya, Bapak kira-kira anak kelas 3 SD itu sudah menjadi pendonor atau belum, Bapak Ibu? Kira-kira belum ya. Jadi harus juga relevan. Jadi saya beri tadi contoh misalnya dibuatlah contoh itu agak kurang relevan. Atau misalnya Ibu Bapak mau membuat studi kasus ya, sebutan-sebutan yang Ibu Bapak angkat adalah sebutan-sebutan yang cocok misalnya untuk sebutan-sebutan di Papua. Jangan anak bingung. Nah, saya misalnya baca juga review buku itu contohnya misalnya si Kang Deden bertemu dengan Mang ini, saya bilang ini mana orang paham siapa ini Kang dan Mang. Jangan-jangan mereka pikir Bapak Mamang, padahal itu
panggilan ya, atau misalnya orang panggil Gus, orang nggak suka bilang Gus, Bapak Gus, padahal arti Gus itu adalah Bapak. Jadi contoh-contoh kasus-kasus sebaiknya juga sesuai dengan konteks lingkungan siswa ya Bapak Ibu. Nah, mudah dipahami, materi harus disajikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh siswa. Hindari penggunaan istilah-istilah teknis yang berlebihan dan tidak perlu. Jadi lihat juga ya, Ibu Bapak sedang membuat materi untuk fase A, tentu bahasanya sederhana. Untuk fase E dan F mungkin bahasanya bisa juga tidak terlalu sederhana, tetapi jangan juga nanti untuk siswa dengan fase E, F dan D menggunakan contoh-contoh untuk istilah-istilah yang digunakan oleh fase A dan B. Jadi itu juga harus diperhatikan tentunya. Nah, yang hal lainnya syaratnya yaitu berkesinambungan. Materi pembelajaran harus disusun dengan sistematis dan berkesinambungan dari yang sederhana hingga yang kompleks. Saya juga mau mengingatkan dalam hal berkesinambungan ini sebaiknya dalam satu fase Ibu Bapak juga harus melihat ya materi itu. Jadi jangan nanti terjadi overlapping atau tumpang tindih. Misalnya belajar tentang hidup rukun dan toleransi di fase C misalnya untuk kelas 5 belajar hidup rukun dan toleransi di rumah dan di sekolah, dan fase kelas 6 belajar di masyarakat. Jangan nanti jadi berulang bahwa prinsip mengingatkan di kelas 6 tentang contoh-contoh misalnya hidup rukun toleransi di rumah dan sekolah gitu, tapi jangan nanti jadi tumpang tindih ya, harus berkesinambungan. Itu penting Ibu Bapak. Nah, materi yang satu berkaitan dengan materi yang lain sehingga siswa dapat membangun pemahaman yang utuh. Jadi juga jangan loncat-loncat ya, misalnya materi itu tidak berkesinambungan. Memberikan ruang untuk berpikir kritis dan kreatif. Materi pembelajaran yang baik tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Apalagi ini berhubungan dengan pendekatan pembelajaran mendalam ya, mendorong peserta didik untuk berpikir kritis ya, high order thinking skill ya, dengan data dari PISA, program assessment PISA, Program International Student Assessment itu masih menunjukkan bahwa siswa Indonesia pada tahun 2022 masih berpikir tingkat rendah 99%. Ya. Jadi luar biasa tadi Pak Yogi kasih contoh kalau dari 1000 orang itu yang berpikir tingkat tinggi hanya 4 orang. Jadi ini makanya kita betul-betul harus berupaya melakukan pembelajaran mendalam di dalam merancang modul ajar itu, kita memperhatikan prinsip-prinsip dan pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan tadi. Nah, harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Materi harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Tadi saya sudah kasih contoh ya. Jangan nanti yang terlalu sederhana ada pada fase EF, sedangkan untuk yang rumit, yang sulit ya tidak sesuai dengan perkembangan psikologi juga peserta didik itu ada pada contoh-contoh A, B, dan C. Nah, materi yang terlalu sulit atau terlalu mudah akan mengurangi juga motivasi siswa untuk belajar. Jadi harus ada keseimbangan, tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, juga memperhatikan usia. Dapat diverifikasi ya, yang ke-10. Materi pembelajaran harus dapat diverifikasi kebenarannya pada sumber-sumber yang terpercaya ya. Jadi ketika tadi ya contoh orang maju itu ada 3 harus bisa diverifikasi sumber-sumbernya, harus bisa dipercaya. Misalnya kalau Ibu Bapak bilang 3 harus ada datanya. Nah, siswa perlu diajarkan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang mereka terima. Ya, ini bisa disembangkan dalam metode pembelajaran ya. Dengan memenuhi kriteria di atas, materi pelajaran akan menjadi lebih efektif dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi tidak hanya asal jadi. Bapak Ibu. Coba saya stop dulu ya. Sebelum lanjut, panitia saya masih punya waktu berapa menit ya sebelum saya untuk contoh format. Panitia? Ya, masih ada waktu 30 menit lagi. 30 menit, oke. Saya mau juga ini menjadi
kita tidak terlalu serius sekali. Saya mau kita santai tapi serius. Saya mau ice breaking dulu, masih dengan semangat siang. Saya mau lanjut Bapak Ibu. Jadi kita tidak ngantuk nanti sebelum saya akan lanjut memperlihatkan contoh modul ajar